Berlatar belakang di periode Beiyang sekitar tahun 1920-an. Hari itu sang gubernur terpilih meski sebenarnya lolos melalui jalur suap yang kemudian akan diketahui bernama Ma Bangde. Selain ditemani istri dan penasihatnya, ia juga dikawal prajurit pasukan khusus yang akan memastikan perjalanannya aman terkendali. Karena sepertinya kereta tram uap plus bertenaga 10 kuda beneran itu akan melintasi wilayah rawan begal. Terbukti beberapa saat kemudian nampak sniper sedang mengintai dari atas bukit bebatuan. Dan ketika kereta sudah memasuki jarak tembak, beberapa kali tembakan pun dilepaskan oleh pemimpin bandit yang kemudian akan diketahui bernama Jang Bopeng. Meski anak buahnya sempat dibuat heran karena mengira semua tembakan ketuanya meleset, namun setelah melihat kuda-kuda penarik kereta itu lepas, kawanan bandit baru mengerti bahwa saat itulah mereka harus segera beraksi. Sungguh sebuah strategi penyergapan yang di luar prediksi. Karena alih-alih membalas tembakan yang menghujani mereka, para bandit memilih cara lain untuk menghentikan laju kereta, menjegalnya menggunakan kapak yang seketika membuat kereta anjlok terpental dan tercebur ke dalam sungai. Setelah dilakukan penggeledahan, dipastikan tak ada barang berharga yang ditemukan. Begitu juga para penumpangnya dipastikan tewas tenggelam kecuali Ma Bangde dan istrinya. Namun saking ketakutan alih-alih jujur bahwa dia seorang gubernur, Bangde mengaku hanya bertugas sebagai penasihat. Dan menurutnya uang si gubernur sudah habis dipakai praktik suap, membeli jabatan, sehingga saat itu mereka hanya dalam perjalanan untuk pelantikan. Meskipun demikian, daripada ia dihabisi, apalagi setelah para bandit bertopeng itu malah menunjukkan wajahnya, maka Bangde menawarkan pilihan lain yang penting mereka mendapatkan uang. Sementara anak buah bandit yang masing-masing diberi nama sesuai angka yang tertera di topeng mereka, akan menggantikan peran prajurit pengawal, sedangkan pemimpin bandit boleh mengambil alih posisi gubernur yang menurutnya sudah tewas tenggelam. Bahkan Bangde menjamin takkan ada yang curiga, mengingat masyarakat di sana tak pernah melihat wajah asli calon gubernurnya sendiri. Maka berangkatlah mereka menuju kota angsa untuk memerintah di sana. Percaya akan kebohongan Bangde tentang gubernur yang telah meninggal, di tengah perjalanan, perhatian Jang Bopeng teralihkan saat ia meminta maaf kepada si Nyonya karena telah membuatnya jadi janda. Namun dalam urusan berbohong, wanita itu seperti tak perlu diajari oleh Bangde. Tak tanggung-tanggung, dia mengaku pernah 5 kali menjanda, jadi hal itu sudah dianggap biasa saja. Dan siapa sangka kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bangde untuk mengendap-endap mencoba kabur ke semak-semak. Namun disitulah diketahui bahwa komplotan bandit punya cara komunikasi khusus, yakni menggunakan peluit yang berbunyi seperti kicauan burung, membuat Bangde tak bisa sembunyi ataupun berlari lebih jauh, hingga akhirnya ia hanya bisa pasrah ketika salah satu bandit, yakni si Dua Bermata Satu, berhasil menangkapnya. Dan singkat cerita, sampailah mereka di depan benteng kota angsa. Kedatangan mereka disambut meriah oleh para gadis penabuh genderang. Meski di benteng itu terpampang jelas pamflet DPO Jang Bopeng sebagai penjahat yang paling dicari, namun dengan gambar yang sama sekali tak mirip dengan yang aslinya, sehingga pemimpin bandit itu pun tenang-tenang saja. Bahkan saat itu pula secara resmi dia dilantik di hadapan warganya. Sesaat kemudian pelatih milisi bernama Wu Jichong dan pria bernama Huen datang membawa tandu berisi topi yang mewakili bos mereka, yakni Master Huang. Orang paling berpengaruh, boleh dibilang penguasa di wilayah itu. Sosok mafia pemasok opium yang hanya berani mengawasi dari atas benteng istana bersama asistennya yang bernama Hu Qian. Dan yang menarik, ternyata Master Huang memiliki kembaran palsu berwajah serupa tapi bukan saudara. Hanya gigi emas Huang yang membedakan dia dengan kembaran palsunya. Dan sepertinya Huang palsu dipersiapkan sesuai strategi apabila sewaktu-waktu perannya dibutuhkan. Sementara itu Jang Bopeng meski sebagai gubernur yang jabatannya hanya pemberian, namun sepertinya ia merasa tidak dihargai dan lebih baik tidak sama sekali daripada disambut dengan topi. Maka dia pun mulai menunjukkan taringnya, membalas penghinaan itu dengan memakaikan topi Master Huang di kepala kuda.
Hingga sontak saja si bos mafia dibuat geram, baru kali ini ada gubernur yang selancang itu, dan dari sinilah mulai nampak benih-benih perselisihan di antara mereka. Malam harinya, Jang Bopeng yang meskipun ketua bandit, ternyata dia baik hati dan sama sekali tidak memperlakukan wanita dengan kasar. Terbukti ketika ia harus tidur seranjang dengan si Nyonya demi totalitas menjadi pasangan suami istri pura-pura. Bahkan dia memberikan pistol kepada si Nyonya. Apabila pria itu macam-macam, maka si Nyonya boleh menembaknya saat itu juga. Namun di luar dugaan, ternyata wanita itu tidak keberatan apabila Jang Bopeng memperlakukannya sebagai istri sungguhan. Karena dia sendiri yang membiayai suaminya untuk mendapatkan jabatan itu, jadi ia hanya ingin jadi istri gubernur, tak peduli siapapun orangnya. Kebaikan hati Jang Bopeng kembali terbukti ketika keesokan harinya Ma Bangde memeriksa catatan keuangan kota Angsa dan mengetahui bahwa gubernur sebelumnya sudah memungut pajak untuk 90 tahun ke depan. Sehingga Bangde berpikir mereka telah datang ke kota yang salah karena dipastikan masyarakatnya sudah tidak memiliki apa-apa. Namun pendapatnya bertolak belakang dengan Jang Bopeng yang sama sekali tak berniat mengambil keuntungan dengan memungut pajak dari masyarakat, apalagi orang miskin. Karena target dia hanyalah orang-orang kaya setempat. Meski Bangde menganggapnya tak berpengalaman karena sudah lumrah apabila gubernur bersekongkol dengan orang kaya, menarik pajak dari masyarakat miskin untuk kemudian dibagi hasil. Begitupun di kota Angsa yang orang paling kayanya adalah Master Huang, maka Jang Bopeng diminta tak usah malu-malu untuk sekongkol dengan bos mafia itu. Alih-alih setuju dengan usulan tersebut, Jang Bopeng merasa tersinggung karena meskipun latar belakang dia seorang pemimpin bandit jahat pun, pria itu tak pernah merampok dari orang miskin. Apalagi kini jabatannya sebagai gubernur, mana mungkin dia mau jadi lebih buruk dari penjahat? Yang layaknya anjing penjilat harus tunduk berlutut kepada orang kaya seperti Master Huang. Jika hanya dengan pistol Jang Bopeng dianggap hanya bisa mendapatkan uang sebagai penjahat, maka mulai sekarang dia akan mengkombinasikan kekuatan pistol dan kewenangannya sebagai gubernur untuk menerapkan aturan, menghasilkan uang dengan caranya sendiri, berdiri gagah menegakkan keadilan. Dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan gedung pengadilan yang terbengkalai, termasuk bedug hakim kuno yang dipenuhi dengan tanaman liar. Namun si 6 anak angkat Jang Bopeng yang ditugaskan untuk membersihkan bedug tak sengaja membuat benda raksasa itu jatuh menggelinding tak terhentikan, menimbulkan kepanikan warga hingga keributan terjadi ketika seorang pria penjual mie tak sengaja menumpahkan secangkir anggur milik Wu Jicong, membuat si penjual mie seketika dijadikan bola sepak. Hingga beberapa kali tendangan, barulah pelatih bela diri itu bisa menjebol kulit bedug. Alhasil dengan robeknya bedug, otomatis ada kasus yang akan diangkat. Karena pada masa itu sepertinya tak ada polisi, maka gubernurlah yang bertindak mengamankan keributan juga akan membawa mereka ke pengadilan. Meskipun Wu Jicong awalnya petatang petenteng, bahkan berani berbuat kasar di hadapan hakim. Mentang-mentang dia seorang guru seni bela diri, tak sudi baginya harus tunduk kepada perintah seorang gubernur, apalagi harus berlutut minta maaf kepada seorang tukang mie. Namun setelah Jang Bopeng menggertaknya menggunakan pistol, barulah nyali Jicong menciut bahkan merengek minta ampun ketika anak buah Jang Bopeng memberinya hukuman cambuk. Saat itu pula sang gubernur menegaskan tujuannya di hadapan warga yang ikut menyaksikan bahwa ia datang ke kota Angsa hanya untuk menegakkan keadilan. Malam harinya Wu Jicong yang sakit hati mencoba menghasut Master Huang karena menurutnya dia yang tadi dihukum cambuk sama artinya gubernur baru itu telah berani menampar wajah Master Huang sebagai penguasa wilayah kota Angsa. Yang tentu saja kabar itu menyulut amarah Master Huang, membuatnya bertekad untuk meladeni permainan si gubernur. Apabila dia menginginkan kasus, maka bos mafia itu siap memberinya masalah. Selain itu, seorang wanita PSK bernama Flora dipanggil untuk dijadikan mata-mata, yang tugasnya mengumpulkan segala informasi tentang pergerakan si gubernur dan bawahannya. Meskipun wanita itu mengaku sampai saat ini gubernur ataupun anak buahnya
tak pernah sekalipun datang ke tempat prostitusi. Hingga keesokan harinya, bedug agung kembali ditabuh pertanda sidang pengadilan akan digelar. Dan kali ini, anak gubernur yang dikabarkan terjerat masalah. Sehingga Jang Bopeng bersama Bang De segera berangkat. Namun bukan menuju gedung pengadilan, melainkan ke sebuah restoran. Dan ternyata si Enam sedang diinterogasi oleh Huen yang menudingnya menghabiskan 2 mangkok jeli, sedangkan si Enam hanya membayar 1 mangkok saja, sesuai dengan jumlah yang ia makan. Apalagi setelah si tukang mie yang jelas nampak tertekan di bawah todongan, dia membenarkan tuduhan Huen, membuat si Enam semakin disudutkan. Yang jelas bukan berarti tak mampu membayar 2 mangkok jeli, namun karena mereka terus mengolok-oloknya, maka demi membuktikan bahwa dia tidak bersalah, pemuda polos itu nekat mengeluarkan jeli langsung dari perutnya. Sehingga tindakan itu sama saja dengan sepuku, padahal itulah yang sebenarnya diharapkan Huen sesuai rencana. Sedangkan gubernur yang terlambat datang ke sana, dia mendapati putranya sudah dalam keadaan kritis yang akhirnya tak terselamatkan. Jang Bopeng juga anak buahnya hanya dibuat geram ketika Bang De menghalanginya untuk menghabisi Huen. Karena menurutnya mereka telah sukses melakukan provokasi sesuai strategi bosnya, agar gubernur melakukan kesalahan. Balas dendam bisa dilakukan kapan saja, tapi saat itu bukanlah waktu yang tepat. Malam harinya, Huen yang telinganya dibuat rawing dipanggil bosnya, memastikan bahwa dia tidak melibatkan nama Master Huang dalam kasus kematian si Enam. Bahkan bos mafia itu merencanakan mengundang si gubernur makan malam sebagai langkah selanjutnya. Jang Bopeng pun dengan senang hati menerima undangan itu. Bahkan dia sudah bersiap dengan senjata, begitu juga anak buahnya yang bisa diperintahkan bergerak kapan saja. Singkat cerita, keesokan harinya Jang Bopeng dan Bang De sudah memasuki benteng istana Master Huang yang menyambutnya dengan katana juga tanto. Alih-alih mengajaknya duel, ternyata pedang itu sudah dipersiapkan untuk sepuku dan gubernur dipersilahkan untuk jadi orang kedua memenggalnya apabila Huang terbukti bersalah jadi dalang di balik kematian si Enam. Namun sebagai orang yang merasa ikut dirugikan, Huang akan ikut menegakkan keadilan dengan menghadirkan 3 orang yang harus mati dengan bambu runcing di hadapannya karena telah berani memfitnah Master Huang juga mempermalukan gubernur. Dimulai dari si tukang mie yang duluan dieksekusi. Namun anehnya ketika giliran Wu Jichong dan Huen, keduanya ditutupi tirai penghalang. Mengira ketiga cucunguk itu benar-benar telah mati, si gubernur yang awalnya ingin menantang Master Huang duel maut, kini berubah pikiran seketika merubah rencananya. Ia tetap akan balas dendam, namun dengan cara lain, mengikuti permainan mereka. Maka si gubernur pun menjelaskan tujuannya datang ke kota Angsa adalah untuk mendapatkan kekayaan. Namun dia tak mau memungut pajak dari orang miskin, melainkan dari si kaya seperti Master Huang. Meskipun ada 2 keluarga lain di kota itu yang termasuk golongan orang kaya dengan bisnis perdagangan manusia, namun menurut Huang ada cara lain untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat, yakni dengan mengalahkan bandit pimpinan Jang Bopeng, yang menurutnya selama ini telah meneror kota Angsa, mengganggu kelancaran bisnisnya, bahkan menguasai setengah dari harta kekayaannya. Dengan demikian, dipastikan Huang tak tahu bahwa Jang Bopeng yang asli sedang berada di hadapannya. Namun karena Huang juga menjanjikan akan memberinya bonus 1,8 juta dolar, begitupun yang harus dilakukan 2 keluarga kaya lainnya, hingga akhirnya 1,8 juta dolar dalam bentuk 2 batu permata pun ditunjukkan. Maka si gubernur pun menyanggupi tantangan tersebut. Singkat cerita, Jang Bopeng yang kebanyakan minum akhirnya pulang dalam keadaan mabuk berat, hingga membuat dia tertidur di kamar Bang De. Namun siapa sangka, malam itu juga Master Huang membriefing anak buahnya yang berpakaian dan mengenakan topeng ala bandit Jang Bopeng, dipimpin oleh Wen yang ternyata masih hidup, untuk segera merebut kembali batu permata sekaligus menghabisi sang gubernur. Mereka pun segera bergerak senyap melalui atap
Dan tiba-tiba rentetan tembakan pun diarahkan ke kamar gubernur. Meskipun kemudian anak buah Jang Bopeng dengan cepat menghalaunya, sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Dan tentu saja bandit yang asli bukanlah tandingan mereka. Karena hanya dalam waktu sekejap saja para bandit palsu berjatuhan. Begitu juga dengan pemimpinnya yakni Wen, yang membuat Jang Bopeng baru menyadari bahwa dia telah dibodohi. Konyolnya lagi, mereka menyamar sebagai bandit untuk menyerang komplotan bandit asli. Meskipun akhirnya dia mengaku bahwa mereka menjalankan perintah Master Huang, namun tentu saja Jang Bopeng takkan menyia-nyiakan kesempatan. Wen yang terlanjur memalsukan kematiannya, maka kali ini Jang Bopeng dengan senang hati memberikan dia kematian yang sesungguhnya. Namun sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan suara tangis histeris Ma Bangde yang mendapati bahwa istrinya sudah tak bernyawa setelah tadi kamarnya diberondong tembakan. Disitulah dia mengungkapkan identitasnya sebagai gubernur yang asli. Namun bersamaan dengan itu, si Tiga melaporkan bahwa Huang bersama pasukannya sedang menuju ke sana, meski ternyata bukan untuk melakukan serangan. Dia datang dengan berpura-pura panik atas kejadian yang menimpa gubernur, namun dalam urusan pura-pura, Jang Bopeng pun tak kalah cerdik. Kini giliran dia yang nampak meratapi kematian si Nyonya, persis seperti apa yang dilakukan Bangde sebelumnya. Bahkan dalam situasi seperti itu, sepertinya Jang Bopeng merencanakan sesuatu. Karena di kesempatan itu pula, ia menyampaikan bahwa istrinya tewas demi kota angsa, sehingga harus dimakamkan secara layak yang harus dihadiri semua kepala keluarga. Dan singkat cerita, keesokan harinya benar saja para kepala keluarga termasuk Master Huang juga datang menghadiri acara pemakaman si Nyonya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan para bandit bersenjata yang ternyata target mereka adalah meringkus 3 orang kaya di kota angsa. Sementara Master Huang ikut diringkus, sedangkan gubernur yang meski menawarkan diri sebagai gantinya, namun pimpinan bandit menjelaskan bahwa gubernur akan jadi orang yang nantinya harus mengantarkan uang tebusan 3 hari kemudian. Apabila tidak dipenuhi, semua sandera dipastikan mati. Dan saat itulah Bangde baru mengetahui bahwa pertunjukan yang nyaris sempurna itu ternyata rencana Jang Bopeng sendiri. Namun sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan kemunculan Master Huang lain dan ternyata orang yang dibawa bandit adalah kembaran palsunya. Sehingga apabila keluarga 2 sandera lainnya harus membayar tebusan, sedangkan Master Huang takkan mengeluarkan uang sepeser pun karena dia tak peduli apabila kembaran palsunya mati sekalipun. Singkat cerita, 3 hari kemudian 2 orang kaya dilepaskan setelah para bandit menerima uang tebusan. Dan dengan uang sebanyak itu, anak buah bandit berpikir sudah saatnya pergi meninggalkan kota angsa. Namun anehnya, Jang Bopeng berpendapat sebaliknya. Dia takkan pergi kemana-mana sebelum benar-benar bisa membalas dendam kepada Huang sekaligus menguras hartanya. Sementara pemimpin bandit itu memikirkan strategi lain untuk menghancurkan Huang, sedangkan anak buahnya diperintahkan untuk membagikan uang tebusan tersebut kepada orang-orang miskin yang hidupnya kesulitan ekonomi. Malam itu juga mereka beraksi membagi-bagikan uang yang mereka lempar lewat jendela. Namun ketika si 2 dan si 3 sempat berdebat untuk melempar uang ke kamar Flora, dan siapa sangka tiba-tiba saja si Flora sudah berada di belakang mereka. Bahkan karena wanita itu sempat membuka topeng dan melihat wajah mereka, terpaksa kedua bandit itu membawanya sebagai sandera. Kini giliran gubernur yang menginterogasi Flora, memastikan bahwa wanita itu bukanlah keluarga Huang, sehingga tak perlu dieksekusi karena Flora bisa dijadikan mata-mata sesuai perannya selama ini. Sementara itu, Master Huang yang mengetahui bahwa para bandit membagi-bagikan uang tebusan setelah menemukan uang di kamar Flora yang tiba-tiba wanita itu menghilang. Kini ia mulai mencurigai gubernur beserta bawahannya adalah para bandit yang sebenarnya. Maka ia pun mulai menyusun rencana memerintahkan anak buahnya menyamar lagi sebagai bandit yang saat itu juga bergerak untuk merampas kembali uang dari warga. Bahkan melakukan kejahatan lainnya
dengan tujuan menjatuhkan nama baik bandit Jang Bopeng. Alhasil keesokan paginya seorang pria meminta keadilan kepada gubernur tentang kejahatan para bandit bertopeng yang telah merampas uang juga memperkaos istrinya. Membuat Bang De emosi, kecewa kepada rekan-rekannya, bahkan seketika ia pergi meninggalkan ruangan. Berbeda dengan Jang Bopeng yang mengenal baik kepribadian masing-masing anak buahnya, tentu tak percaya begitu saja apabila mereka bisa bertindak sekeji itu. Bahkan ia yakin bahwa itu semua ulah Master Huang dan komplotannya. Dia lebih curiga dengan gerak-gerik Bang De yang reaksinya dianggap berlebihan. Maka saat itu juga mereka menggeledah kamar si penasihat yang ternyata dia ketahuan menyembunyikan seorang wanita dan seorang pemuda. Disitulah terungkap bahwa Bang De punya istri simpanan, juga punya anak lelaki yang sempat ia tinggalkan bersama hutang. Makanya wanita itu datang ke sana untuk meminta uang. Namun lagi-lagi kebaikan Jang Bopeng ditunjukkan ketika kemudian ia tidak keberatan apabila memberikan 2 batu permatanya untuk dibawa wanita itu agar bisa melunasi hutang-hutang Bang De selama ini. Singkat cerita, rencana selanjutnya pun dipersiapkan. Setelah gubernur mendapat informasi dari Flora yang kini ditugaskan sebagai mata-matanya, bahwa anak buah Huang akan menyerang ketika para bandit asli membagi-bagikan uang lagi. Dan informasi paling pentingnya, masing-masing dari mereka akan mengenakan topeng yang sama, yakni nomor 4. Menariknya, Jang Bopeng kali ini akan melibatkan orang mati ke dalam rencana mereka. Anak buahnya sudah bersiap dengan skop untuk menggali kuburan, dan apapun itu yang jelas adu strategi semakin seru. Ketika malam hari tiba, Bang De ditugaskan untuk mengulur waktu, mengalihkan perhatian, mengadakan pertemuan dengan Master Huang. Sedangkan para bandit asli dan palsu yang terlanjur bentrok, anak buah Jang Bopeng berhasil membuat musuhnya bingung, tak tahu mana kawan dan mana lawan, karena semua mengenakan topeng yang sama, yakni bernomor 4. Hingga akhirnya mereka pun kembali berpencar sambil melepaskan tembakan sembarangan. Sementara Bang De saat itu dibuat ketakutan mendengar suara tembakan, dia hampir saja kelepasan membocorkan rahasia gubernur. Apalagi setelah Hu Qian melapor bahwa 6 orang bandit ditemukan tewas, sedangkan pasukan mereka semua selamat. Segera mereka berangkat menuju TKP, dan Master Huang yang kepedean yakin bahwa 6 mayat itu adalah si gubernur dan anak buahnya. Kemudian ia menyuruh Bang De sendiri yang membuka kedoknya. Namun alangkah terkejutnya Huang ketika melihat bahwa ke-6 mayat itu adalah Huen dan anak buahnya yang tak pernah kembali setelah diperintahkan menghabisi gubernur di malam sebelumnya. Saat itulah Jang Bopeng muncul dengan estetik dan tanpa ragu lagi kini ia menekan balik Master Huang karena dengan terungkapnya identitas para bandit, menurutnya bukan mustahil Master Huang sendiri yang memerintahkan mereka untuk meneror kota Angsa. Namun di tengah kepanikannya, Huang yang awalnya menodongkan pistol kepada gubernur, kini ia berbalik emosi dengan menembaki mayat Huen. Bahkan bos mafia licik itu segera mengalihkan pembicaraan. Dia berjanji akan memberikan 1,8 juta dolar lagi, asalkan gubernur segera mengadakan pencarian dan mengalahkan komplotan bandit Jang Bopeng yang menurutnya bermarkas di hutan. Keesokan harinya, Bang De yang masih penasaran tentang ke-6 mayat semalam baru mengerti setelah Jang Bopeng menjelaskan bahwa dia dan anak buahnya hanya melakukan pekerjaan sederhana, memancing dan mengarahkan anak buah Huang ke tempat mayat-mayat itu diletakkan. Alhasil strategi jeniusnya kembali berhasil membuka peluang untuk mereka bisa menguras harta Master Huang. Sementara orang yang sedang mereka bicarakan saat itu sedang mempersiapkan ranjau darat bersama Jang Bopeng palsu yang wajahnya Bopeng beneran. Dia bersama komplotannya ditugaskan untuk menanam ranjau itu di jalan yang akan dilalui gubernur berserta rombongan. Bahkan mereka boleh mengambil semua uangnya apabila bisa mengalahkannya. Sedangkan Flora yang kini resmi diangkat menjadi anggota bandit dibekali senjata untuk menjaga Huang palsu yang masih jadi tawanan. Salah satu senjata andalan Huang yang kini dikuasai gubernur untuk digunakan di saat yang tepat. Dan singkat cerita, keesokan harinya setelah Master Huang memenuhi janjinya memberikan uang untuk biaya pencarian bandit,
Bahkan secara resmi, gubernur mengumumkan rencana keberangkatannya di depan warga kota Angsa, maka berangkatlah dia beserta rombongannya menuju hutan. Perjalanan awalnya hanya tenang-tenang saja, tak ada yang perlu ditakuti karena banditnya pun mereka sendiri yang kini berseragam tentara pengawal pemerintah. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan rentetan tembakan yang menghujani rombongan. Serangan dadakan dari bandit palsu memaksa pasukan Jang Bopeng harus berpencar. Anak buahnya diperintahkan secepat mungkin berpindah ke high ground karena posisi mereka yang berada di bawah menguntungkan lawannya melepaskan tembakan. Setelah diperintahkan ngeflank ke sayap barat, si 3 dan si 4 berhasil mewujudkan balik musuhnya. Yang meskipun 2 lawan 11, namun dengan gaya dual pistol, tak perlu waktu lama bagi keduanya untuk bisa melumpuhkan semua targetnya. Sementara si 7 diperintahkan melindungi penasihat yang tak bersenjata. Kini giliran si 4 yang meskipun bersembunyi, namun dia terkepung tak bisa kemana-mana. Lagi-lagi komunikasi menggunakan peluit menjadi kelebihan bandit asli. Kemampuan serta strategi bertempur mereka tak diragukan lagi. Meskipun tentu saja sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan terjatuh juga. Begitupun dengan anak buah Jang Bopeng, tak semuanya beruntung bisa selamat. Nasib naas menimpa si 2 yang tertangkap dan digantung dijadikan sasaran tembak. Kejadian itu membuat Jang Bopeng murka. Kini giliran dia yang mengamuk hingga tinggal 1 bandit tersisa. Barulah mereka mengetahui persembunyian pemimpinnya. Singkat cerita, tanpa melakukan perlawanan, Jang Bopeng palsu pun bertekuk lutut di hadapan yang asli. Bahkan ia memberikan 2 batu permata yang diakuinya hasil membegal dari seorang wanita. Melihat permata itu, Bang De dibuat panik, apalagi setelah mendengar bahwa anak dan istri simpanannya terluka. Maka ia pun segera pergi bermaksud untuk mencarinya. Namun ketika gubernur lanjut menginterogasi Jang Bopeng palsu, yang kini dengan belak-belakan mengakui bahwa dia adalah ketua bandit bayaran Master Huang, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan teriakan Bang De yang tak tahu jalan. Namun teriakannya tak terdengar lagi ketika kemudian sebuah ledakan besar terjadi bersama uang yang berhamburan setelah kereta kuda Bang De ternyata menginjak ranjau darat. Setelah kematian Bang De dan semua yang menjadi korban kebiadaban Master Huang, kini gubernur tak peduli lagi identitasnya sebagai bandit. Bahkan seberapa banyak harta pun yang telah ia dapatkan akan percuma apabila membiarkan Master Huang tetap hidup. Maka dia bersama anak buahnya bertekad untuk kembali ke kota Angsa, menyatakan perang terbuka melawan si bos mafia. Namun karena mereka tahu jumlah anak buah Huang lebih dari 400 orang, maka langkah selanjutnya yang dilakukan gubernur adalah membangkitkan semangat warga agar mau bersatu menyerang benteng Huang. Secara resmi, ia mengumumkan dalam waktu 3 hari gubernur akan menyeret Huang untuk dipenggal. Bahkan dengan terang-terangan pula ia membagikan uang. Namun tak bertahan lama karena gerobak kuda Huang dikirim untuk mengumpulkan uang yang dibagikan tadi. Kini gubernur membagi-bagikan peluru karena dia tahu bahwa warganya mulai marah. Terbukti ketika kereta kuda Huang kembali dikirim untuk mengumpulkan peluru, hanya butuh beberapa kali tembakan bagi gubernur memancing warga untuk menembaki gerobak kuda Huang. Meski belum 100% yakin warganya akan sukarela keluar rumah mengangkat senjata, namun gubernur tetap menjalankan rencana berikutnya. Seruan perang pun kembali ia teriakan, mengajak penduduk kota Angsa berangkat saat itu juga. Walaupun kenyataannya hanya gerombolan angsa yang mengikuti mereka, sementara penduduknya masih berdiam diri di rumah masing-masing. Sekilas nampak sebuah rencana bodoh karena gubernur dan anak buahnya hanya iseng menembaki gerbang istana Master Huang sampai larut malam. Namun ketika pagi tiba, jurus pamungkas gubernur dikeluarkan, yakni dia memerintahkan anak buahnya untuk mengarak Huang palsu. Dan ya, rencananya kini berhasil memancing warga beramai-ramai menyaksikan orang yang mereka kira Master Huang beneran
diarah ke atas panggung, apalagi ketika gubernur sudah bersiap dengan pedangnya. Sementara Huang asli yang menyaksikan kejadian itu lewat teropong kini dibuat merinding karena sepertinya dia mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Apalagi ketika gubernur berhasil menyulut semangat warganya untuk menerobos benteng Huang, menjarah semua harta si bos mafia yang seharusnya jadi milik mereka. Bahkan si Wujicong yang memalsukan kematiannya kini membelot memihak gubernur paling depan memimpin pasukan. Singkat cerita, di tengah keriuhan warga yang sibuk menjarah harta benda, Master Huang yang mereka kira kembaran palsunya pun diamankan. Dan gubernur yang tinggal duduk manis memberikan sepucuk pistol berisi 1 peluru, mempersilahkan Huang asli untuk bundir. Namun pria itu memilih kembali ke atas menara kastilnya, memilih cara lain untuk mengakhiri hidup, yakni dengan menggunakan ranjau darat yang telah ia persiapkan sebelumnya. Tamat. Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya buat video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil turunan Mandala pamit. Permios.